Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revalina Natasha Sinaga dengan NIM 240512041123. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum FTP server dan mail server. Jadi sebelum masuk ke percobaannya, saya akan sedikit menjelaskan tentang FTP server dan mail server. Jadi pertama, FTP server, tujuan dari praktikum FTP server ini untuk memahami fungsi FTP server dan cara kerjanya, lalu mengenal perintah terkait FTP, dan juga mensimulasikan FTP server dengan Cisco Packet Tracer. Nah, untuk pengertian dari FTP sendiri, FTP sendiri itu singkatan dari File Transfer Protocol, yang merupakan internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download, dan juga bisa mengirimkan file ke server atau upload. Nah, FTP ini saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Nah, nanti saya akan menjelaskan tentang mail server. Nah, tujuan dari mail server ini untuk memahami fungsi dari mail server, lalu mengenal protokol mail server, dan juga mensimulasikan mail server dengan Cisco Packet Tracer. Nah, untuk pengertian dari mail server sendiri ialah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Jadi mail server ini dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Nah, mail server menggunakan dasar layanan klien server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Nah, langsung saja kita mulai praktikumnya. Kita masuk ke langkah percobaan yang pertama. Kita akan coba dulu ke FTP server. Nah, pertama kita harus membuat skema jaringan. Nah, di sini saya sudah membuat skema jaringannya seperti ini. Dan kita sebelumnya harus memastikan apakah jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama untuk PC1, laptop, dan smartphone. Kita cek apakah dapat berfungsi dengan baik atau dapat tersambung dengan file server 4343 432. Kita command prompt, kita ping 43 43 432. Nah, sini langsung muncul reply dari servernya, berarti tersambung dengan baik. Lalu kita cek di laptop, command prompt, kita ping 43 43 2. Nah, di reply berarti tersambung dengan baik. Lalu selanjutnya kita cek di smartphone lewat command prompt, kita ping juga 43 43 432. Nah, dia juga di reply, berarti dia tersambung dengan baik dengan file server 43 43 432. Nah, lalu pada FTP server, kita ke service, kita nyalakan service-nya, kita ke FTP dulu. Nah, kita nyalakan service-nya, ini sudah on. Lalu kita kemudian buat user. Nah, di sini saya sudah buat user 1 dan user 2. Jadi masukkan username dan juga passwordnya. Di sini saya sudah membuat user 1 dengan password user 1 dan juga user 2 dengan password user 2. Selanjutnya pada PC1 kita buat sebuah file di text editor dengan isi seperti ini. Contohnya ini isi pesan dari sisi 1. Nah, kita simpan filenya dengan nama pesan sisi 1
.txt. Oke, sudah. Lalu sekarang kita cek apakah file tersebut sudah tersimpan di PC 1 atau tidak dengan menjalankan command prompt dengan perintah dir. Nah, sini muncul file-file yang ada. Nah, ini file kita yang tadi kita pesan PC 1, berarti file tadi sudah tersimpan di PC 1. Nah, selanjutnya kita buat koneksi ke FTP server, yaitu 434343.2, FTP 434343.2. Oke, lalu kita masukkan username yang sudah kita buat tadi, yaitu user 1. Sini saya pakai user 1, passwordnya juga user 1. Oke, sudah login. Lalu selanjutnya kita upload file kita yang tadi ke server menggunakan perintah itu put nama file kita yang tadi dengan PC1 di. Nah, sudah, enter. Oke, setelah kita mengupload file pesan tadi, di sini sudah terlihat bahwa transfer complete dengan 23 bytes. Nah, selanjutnya kita pastikan file sudah terupload dengan menjalankan perintah dir. Nah, di sini kita lihat apakah sudah ada file kita yang tadi. Nah, ada ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke laptop. Kita buat koneksi yang sama seperti sebelumnya tadi di PC1. Itu kita buat koneksi FTP. FTP 34343.2. Nah, kita masukkan lagi username kita, user 1, password user 1. Ya, sudah login. Lalu kita coba download file yang tadi, itu file pesan PC1 tadi, dengan perintah get pesan nama file yang tadi, pesan PC1. Oke, transfer complete. Berarti kita sudah berhasil mendownload filenya. Sekarang kita coba cek apakah file yang sudah terdownload di laptop kita beneran berhasil terdownload apa tidak. Kita cek di text editor. Kita cek, coba buka, open. Nah, di sini ada pesan PC1.txt. Nah, jadi file yang tadi sudah berhasil terdownload. Selanjutnya kita beralih ke percobaan mail server. Oke, jadi buat langkah percobaan dari mail server ini, pertama juga sama, kita harus membuat skema jaringannya. Jadi kita sudah mempunyai skema jaringan dari yang tadi. Dan juga kita harus memastikan apakah jaringannya berfungsi dengan baik, terutama untuk PC1, laptop, dan smartphone. Kita cek seperti tadi lagi. Bedanya kita akan cek ini. Kita klik dulu. Oke. Kita cek, kita dengan link. Kita cek apakah dia dapat tersambung dengan DNS server yaitu 33.33.33.1 dan juga apakah tersambung dengan mail server yaitu 43.43.43.4. Pertama kita ping ke DNS server dulu 33. Tuh.
Nah, langsung ada reply-nya, berarti dia dapat tersambung dengan baik. Lalu kita cek lagi apakah tersambung dengan mail server. 434. Langsung di reply, berarti dia dapat tersambung dengan mail server. Selanjutnya kita cek untuk laptop, sama kita pin juga. Sebentar, kita quit dulu dari koneksi FTP sebelumnya. Link DNS servernya. Oke, di sini juga langsung di reply, berarti tersambung dengan baik. Selanjutnya kita ping ke server 43. Oke, di sini juga langsung di reply, jadi dia juga tersambung dengan mail server. Nah, kita cek untuk smartphone, command prompt, ping DNS servernya terlebih dahulu. Reply berarti tersambung. Nah, tapi itu juga tersambung. Fotonya. Selanjutnya kita ping ke mail server 434. Oke, di sini di reply berarti tersambung dengan baik juga. Oke, untuk tahap selanjutnya kita menambahkan entry DNS.com pada DNS server. Kita ke service lalu DNS. Nah, kita tambahkan entry DNS.com yaitu mailku.com dengan type record, lalu adresnya adresnya yaitu adres dari mail server yaitu 434. Lalu kita add. Lalu pada PC 1 dan laptop kita jalankan perintah di command prompt, jalankan perintah ns lookup nama jadi DNS yang tadi itu mailku.com. Nah, sini dapat servernya sudah benar dan adresnya juga sudah benar. Lalu selanjutnya kita cek juga di laptop, kita jalankan perintah yang sama, ns lookup namanya tadi mailku.com. Ini juga servernya sudah benar dan adresnya juga sudah tepat. Lalu selanjutnya pada mail server kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna. Nah, jadi di mail server ini pada email kita aktifkan servernya sudah aktif, lalu domainnya kita pakai yang tadi yaitu mailku.com. Kita set, kita buat usernya ke user 1, passwordnya juga sama user 1, kita tambahkan, lagi user 2 dan password user 2 tambah. Oke, sudah. Lalu pada PC 1 kita konfigur aplikasi mail client yaitu user 1, nama user kita tadi, lalu email addressnya user 1
user 1 at mailku dot com. Untuk incoming mail servernya kita isi mailku.com, copy outgoing email mail servernya juga sama mailku.com. Login informationnya kita username kita user 1, passwordnya sama user 1. Lalu kita save. Kita coba kirim ke user 2, compose ke user 2 at mailku.com. Subjeknya test 1, lalu isinya misalkan ini dari si 1. Kita send. Sukses. Lalu kita cek di laptop. Pertama kita configure juga email dari ini laptopnya, itu user 2 mailku.com user 2, passwordnya user. Kita save. Nah, di sini kita cek pada receipt. Ini ada email dari user 1 yang tadi kita coba dengan subjek tes 1. Nah, isinya ini pesan dari PC 1. Lalu kita coba reply email yang masuk tersebut. Yaitu pesan sudah diterima pada laptop. Kita coba send. Lalu kita cek pada PC 1 apakah muncul. Oke, ini muncul reply dari user 2, yaitu isi pesannya, pesan sudah diterima pada laptop. Oke, sekian praktikum untuk FTP server dan mail server. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.